dekat Allah saja hati kami akan tenang. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Setiap
di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Kita akan berkatakan pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Haleluya. Coba kasih senyum pada kanan kirinya, depan belakangnya. Ya, happy Sunday. Ya. Kita mau bersuka cita di dalam Tuhan karena Dia baik buat kita semua. Sukacitaku.
penuh ucapan syukur. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali bersama-sama melayani tempat ini ya, setahun sekali. Ya, kita akan berikan persembahan kepada Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik dengan sukacita. Bapak Yeri akan berdoa untuk bersama. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu Tuhan yang mengurapi kami, memenuhi kami Tuhan, dan memelihara-Mu sampai pada hari ini Tuhan nyata bagi kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan
buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kau suci kuduskan persembahan kami Tuhan agar menjadi layak di hadapan-Mu dan dapat berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Dan Kau memberkati bagi setiap kami yang akan memberikan persembahan dan bagi yang akan mengelolanya Tuhan. Terima kasih. Kami akan memberikan persembahan dengan hati yang sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beres kabeh. masalah silih berganti datang, kita percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Amin. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus berkati kita dengan limpahnya. Saatnya kita mau datang pada Tuhan. Kita mau duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan setiap perintahnya, setiap firman-Nya. Seperti Maria yang duduk dengan setia mendengarkan firman Tuhan, karena dia sungguh mengasihi Tuhan. Itulah saat ini kita. Kalau kita mengaku bahwa kita cinta kepada Tuhan, kita mau duduk diam di kakinya. Janjimu ya dan amin. Kasih-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku.
aku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak Yesus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk, shalom. Sekali lagi lebih keras, shalom. Ya, mohon maaf agak sedikit terlambat karena bannya bocor. Iya, kira-kira 2 kilo dari tempat ini ban mobil mengalami kebocoran. Jadi setiap kali ada pelayanan biasanya tuh ada hambatan gitu ya. Desember yang lalu saya ada di Sulawesi, diundang untuk khotbah di gereja Betani. Itu ibadahnya jam 6.30. Saya berangkat jam 6 dari rumah karena dekat aja, gerejanya dekat, kira-kira 15 menit. Saya berangkat jam 6, kira-kira 500 meter menjelang gereja, seorang ibu sepeda motor bawa ayam 5 ekor. Saya tabrak. Begitu saya tabrak, kepalanya bocor, orangnya teriak-teriak, kesakitan. Langsung saya larikan ke rumah sakit. Nah, di sini ada pilihan. Mau khotbah
di gereja yang sudah ditunggu, sudah jadwalnya, atau kita ngurusi orang yang sedang sakit, kepalanya bocor nih, baju saya ini penuh dengan darah. Akhirnya ibu ini langsung saya larikan ke rumah sakit dulu. Sampai di situ saya ngomong sama suster, sus, tolong rawat ini ibu baik-baik. Saya nggak tahu bagaimana keadaannya, soalnya kepalanya bocor dan darah cukup banyak keluar. Saya bilang, saya titip dulu ibu ini di sini, aku tak ke gereja dulu. Nanti selesai pelayanan di gereja, baru saya balik ke rumah sakit. Jadi hidup ini selalu ada pilihan. Nah, mari kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-13. Kitab Kejadian pasal yang ke-13, mari kita baca ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-18. Kejadian 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-18, saya awali ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, kita bergantian hingga pada ayatnya yang ke-18 dengan judul di situ Abram dan Lot berpisah. Ayat 1, maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Saya minta supaya yang di lawang tuh dengar suara kita dari sini ya. Jadi lebih keras ya. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Juga Tuhan. Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Ya, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripada aku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku yang akan ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti tanah Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangatlah jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Sesudah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbatin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Amin. ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang jumpai 3-4 orang, katakan jangan salah pilih. Jadi khotbah kita pagi hari ini jangan salah pilih, jangan salah memutuskan sesuatu. Seringkali kita ini memang di dalam menghadapi
kehidupan ini seringkali salah-salah pilih gitu ya. Salah memutuskan sesuatu sehingga menyengsarakan hidup kita. Ketika Anda masuk ke tempat ini, Anda memilih. Apakah saya akan duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Apakah saya nanti akan duduk di sebelah depan atau di belakang? Kalau di depan tuh biasanya sungkan dengan ibu gembala. Akhirnya dia pilih duduk di bagian belakang. Nah, pengalaman saya biasanya kalau khotbah lagi disampaikan dan khotbah itu tidak bergelombang seperti ini, datar-datar saja, maka yang sering tertidur duluan orang yang duduk di belakang. Seringkali lebih dulu tidur. Ini kalau di Sulawesi, mereka yang duduk di belakang seringkali tidur. Kalau khotbahnya tenang-tenang. Kalau di sini tidak, maksudnya tidak beda begitu ya. Jadi jangan kita salah pilih. Kalau pilihan itu betul, hidup kita akan aman. Tapi kalau kita salah pilih, maka yang kita alami adalah kesengsaraan. Saudara ingat baru-baru ini kan ada pesawat jatuh di Bulu Saraung di Makassar. Iya Pak ya, pesawat OTR 42 seri 500 itu jatuh. Dan semua penumpang yang ada di pesawat itu kan meninggal semua. Nah ada salah satu bapak bernama Frankie Tanamal. Frankie Tanamal ini ketika itu sebenarnya dia sudah terdata di pesawat yang akan jatuh itu. Dia seharusnya berangkat ke Makassar. Tetapi karena ada pelayanan, dia membatalkan penerbangan itu. Dia tidak terbang, dia pilih untuk datang beribadah. Dia pilih untuk datang melayani. Jadi kalau ada pelayanan di tempat ini, Anda harus pilih yang benar. Bulan yang lalu saya ada undangan karena keponakan saya menikah di Jakarta. Nah, jadwal yang sama saya ada khotbah di salah satu gereja. Nah, ini juga pilihan. Apakah saya ke Jakarta atau saya ke gereja? Nah, keluarga saya dari Jakarta bilang, loh Pak Chandra nggak datang tak? Ini yang dari ujung pandang sudah datang. Dari Denpasar Bali sudah datang. Dari Palu sudah datang. Loh, Anda dari Surabaya kok nggak datang? Saya bilang mohon maaf sebesar-besarnya, ini ada pelayanan. Kalau ke Jakarta kita bisa sewaktu-waktu, tapi kalau ini Tuhan tiba-tiba datang, kita terlambat. Ya. Jadi saya pilih waktu itu, saya tidak ke Jakarta, tetapi saya datang ke gereja. Jangan kita salah pilih. Amin. Kalau ada uang di sini, misalnya ada seorang bapak itu dia punya perusahaan, usianya 70 tahun, mengadakan ulang tahun yang ke-70. Dikumpulkanlah, karyawannya dikumpulkan. Baik karyawan laki-laki maupun perempuan, beserta dengan keluarganya dikumpulkan untuk makan bersama, merayakan ulang tahun bapak ini. Di tengah-tengah acara ulang tahun itu, bapak ini bikin satu kuis. Dia ambil uangnya 3 juta rupiah, dia taruh di sebelah kanan. Lalu dia ambil Alkitab baru yang terbungkus rapi di sebelah kiri. Lalu ibu itu dipanggil. Bu, ini ada uang 3 juta. Dan ini ada Alkitab yang terbungkus rapi. Sebelum ke ibu itu, saya tanya dulu kepada bapak ibu yang di tempat ini. Anda pilih uang 3 juta atau Anda pilih Alkitab? Alkitab Bu ya, jangan seorahannya dulu tapi ya. 3 juta loh ini. Alkitab kan murah, 200 mungkin ya. Lalu dapat 3 juta kita beli 200 masih cuan kita. Masih untung. Nah ibu itu dipanggil, Bu kamu pilih yang mana? Ibu ini berkata, suami saya lagi di rumah sakit. Sudah 1 minggu ini sakit. Jadi saya sebenarnya enggak butuh Alkitab. Saya butuh uang 3 juta. Sama dengan bapak ibu di sini. Seorang bapak dipanggil, Pak, giliran bapak sekarang. Bapak pilih uang 3 juta rupiah atau bapak pilih Alkitab yang terbungkus rapi. Bapak ini bilang, waduh, anak saya ini mau masuk sekolah. Butuh uang, butuh dana. Sama, dia juga pilih uang 3 juta. Seorang anak kecil dipanggil, usia 10 tahun. Dek, kamu saya kasih pilihan, mau pilih uang 3 juta
atau mau pilih Alkitab? Anak ini berkata, saya ini sudah sering dengar khotbahnya Pak Chandra. Katanya Pak Chandra, kalau pilih firman Tuhan dapat segalanya. Amin. Jadi dia pilih Alkitab. Dia bawa pulang, sampai di rumah Alkitab itu dibuka, ternyata di dalamnya ada uang 12 juta. Sekarang kembali saya bertanya kepada Bapak Ibu, Anda pilih uang 3 juta atau pilih Alkitab? Ya toh. Jangan salah pilih. Kisah ini juga seperti itu. Abraham dan Lot. Dua-dua orang kaya. Dua-dua cinta Tuhan. Dua-dua bergereja. Dua-duanya tinggal satu rumah. Yang membedakan pilihan. Pilihannya tidak sama. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-6. Kita mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Tolong Bapak Ibu, salah seorang bisa membacakan. Bapak mungkin di sana, di layar ada. Ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Ini yang pertama. Kenapa Lot salah pilih? Ini. Kenapa Lot salah pilih? Ayat 6 sampai ayat yang ke-10 tolong dibaca. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ya, Abraham menyuruh Lot, keponakannya ini, untuk pilih. Lot, kamu pilih, silakan pilih. Bukankah seluruh negeri itu terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu kata Lot, ketika Lot melayangkan pandangnya, dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan apa? Banyak. Banyak uangnya, banyak tokonya, banyak usahanya. Ini yang selalu menjadi patokan kita untuk memilih menantu. Pokoknya menantu kalau sudah banyak uang, banyak usaha, banyak ini sudah cocok ini. Sama dengan Lot, banyak airnya. Banyak airnya. Dikatakan sini banyak airnya. Jadi yang pertama kesalahan Lot ketika dia memilih, dia mengandalkan penglihatannya. Hati-hati dengan penglihatannya. Lot ini keliru. Salah pilih karena melihat banyaknya itu. Banyak uang, banyak toko, banyak kendaraan. Ini yang cocok ini. Sehingga dia lari daripada kebenaran firman Tuhan. Jangan fokus kepada harta benda. Amin. Iya. Seorang bapak, dia tuh naik kereta api dari Pasar Turi. Ini cerita aja. Dari Pasar Turi mau ke Semarang. Bawaannya banyak karena musim Lebaran dia bawa. Banyak sekali barang yang dia bawa. Karena dia sibuk dengan barangnya, akhirnya anak yang umur 10 tahun ketinggalan di stasiun Pasar Turi. Sudah di kereta dia cari anaknya enggak ada karena sibuk dengan barang. Dia kembali lagi, dia cari lagi itu anak di Pasar Turi, ternyata anak ini sudah tidak ada. Dari hari ke hari dia cari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dia cari itu anak. Sudah enggak ada. Tahun berganti tahun, akhirnya kurang lebih 20 tahun kemudian, apa yang terjadi dengan anak ini? Ternyata anak ini dipungut orang, dijadikan anak, dan dia sekarang berhasil. Setelah dia hilang di Pasar Turi itu. Nah, suatu saat dia berpikir begini, aku ini sukses, itu gara-gara bapakku. Coba aku tidak tertinggal di Pasar Turi, mungkin aku tidak seperti ini.
Aku marah dengan bapakku, aku benci dengan bapakku. Gara-gara dia itu loh, biang keroknya, sehingga saya tertinggal di pasar Turi. Aku ingin kembali dulu ke pasar Turi. Aku ingin mengenang kisah 20 tahun yang lampau. Aku ke pasar Turi ini bukan untuk mencari bapakku, tidak. Aku benci bapakku, tapi aku hanya untuk mengenang. Dari sini awal aku berhasil. Pergilah dia kembali ke pasar Turi. Sampai di pasar Turi apa yang terjadi? Dia duduk-duduk, dia mengenang gitu. Tiba-tiba seorang opa mendekati dia. Dek, aku lihat kamu dari tadi kok ke sana kemari riwa-riwi ya bahasanya ya, riwa-riwi. Ada apa dek? Kamu kok kelihatan bingung? Enggak. Aku lagi mengenang kisah 20 tahun yang lampau. Aku pernah tertinggal dan ditinggalkan bapak saya di sini. Dan sekarang saya sudah menjadi seorang pengusaha, saya ingin mengenang itu. Lalu opa ini berkata, seandainya kalau misalnya kamu ketemu bapakmu, kamu ingin ketemu enggak? Wah enggak. Aku akan caci maki orang tua, aku akan marah dengan orang tua gara-gara dia ini loh. Aku tertinggal. Opa ini berkata, ini malam Natal. Besok kita akan merayakan Natal. Kalau Kristus saja bisa mengampuni, apalagi kamu. Dan dia terenyuh, akhirnya mereka bersatu kembali. Jadi jangan fokus kepada apa yang ada. Fokuslah kepada Tuhan. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-19. Kejadian 19 ayat 24, 25, 26. Kejadian pasalnya yang ke-19, mari kita tengok sebentar. Kejadian 19 ayat 24 sampai 26. Tolong dibacakan yang sudah ketemu. Kemudian Tuhan menurunkan hujan, belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan, semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Iya, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Jadi yang pertama di sini kesalahan Lot yaitu dia mengandalkan penglihatannya. Dia tidak tahu kalau di lembah Yordan itu ada Sodom dan Gomora yang akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Seorang ibu tiap hari ngambil air ke sungai, bawa pikulan kendi. Satu kendi di depan, satu kendi di belakang. Tiap hari ke sungai ambil air sama anaknya. Lalu anaknya berkata kepada ibu, Bu, kita kan setiap hari ke sungai ambil air. Iya, tetapi saya perhatikan kendi yang di depan ini selalu penuh. Tetapi kendi yang di belakang ini airnya tinggal separuh. Berarti ada apa? Kebocoran. Tiap hari loh Bu, saya perhatikan kendi yang di belakang ini, kalau dipikul ini, yang di depan ini utuh, yang di belakang tinggal separuh. Bu, sebaiknya kendi yang di belakang ini kita ganti baru aja, karena bocor. Ibunya berkata kepada anaknya, Nak, coba kamu perhatikan, mulai besok perhatikan kemana larinya air ini. Jadi mereka ke sungai, begitu dari sungai, anaknya perhatikan. Ternyata kendi yang di belakang ini bocor, itu menyirami tanaman di sekitar yang mereka lalui itu. Coba lihat anakku, di sisi kanan ini kan tumbuh bunga, tumbuh tanaman, warna-warni kan indah. Iya, itu gara-gara apa? Air yang tercurah dari kendi yang di belakang ini. Karena itu ibu tidak akan ganti kendi ini. Coba, karena kita selalu lewati ini, akhirnya tanaman di sini menjadi subur. Jadi langkah yang pertama, jangan Anda andalkan penglihatan. Yang kedua sekarang, apa kesalahan Lot? Coba kita lihat ayat yang ke-14. Di sini ada rekan saya, Ibu Mehwa. Ya, kita ini nyampe jam 12 tadi malam ke tempat ini. Padahal berangkatnya jam 5 sore, kita ke Sidoarjo dulu karena teman saya ulang tahun, jadi kita kumpul-kumpul dulu. Berangkat dari Sidoarjo kurang lebih jam 9. Hujan deras, nggak bisa laju. Jadi nyampe sini jam
12. Bangun jam 4. Ya, luar biasa. Ayo ayatnya yang ke-14 sekarang. Kejadian pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-14. Ini yang kedua. Apa kesalahan Lot? Kita lihat di sini. Iya. Iya, Lot ini anak muda yang tiba-tiba kaya ketika dia ikut Abraham pamannya. Karena dia kaya, dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Tanpa melibatkan Tuhan. Ini kesalahan daripada Lot. Jangan andalkan kekuatan. Yang pertama tadi jangan andalkan apa? Penglihatan. Yang kedua, jangan andalkan kekuatan. Kita ini lemah Bapak Ibu. Lemah. Karena itu kita selalu, tadi itu lagunya Gandol Gusti. Selalu ikut Tuhan. Suatu hari saya pulang ke rumah, jam 5 sore tiba-tiba ada ceceran minyak. Di pagar rumah saya ada ceceran minyak. Yang di rumah itu cuma ada besan saya laki sama besan saya perempuan. Kebetulan mereka bertamu waktu itu. Ketika saya datang, loh ada tumpahan minyak. Saya coba untuk membersihkan tumpahan minyak itu. Apa yang terjadi? Saya terpeleset. Kepala saya membentur beton. Kerasnya luar biasa. Sampai berdarah seperti ibu yang saya tabrak tadi. Berdarah di sini. Akhirnya saya dilarikan ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, suster bilang, kita tunggu dokter dulu. Bapak duduk diam, kita tunggu suster, mau diperiksa ini. Berapa lebar kepala yang luka ini sehingga darah mengalir. Tunggu. Setelah dokternya datang, dia pegang kepala saya. Loh, kok nggak ada yang luka? Dia panggil suster. Sus, ambilkan senter. Ambilkan senter. Coba di sentolop ya. Di salon topi. Dilihat di sini kepala saya, ternyata tidak ada luka, tapi ada darah. Saya bilang ini pekerjaan Tuhan. Dalam perjalanan ke rumah sakit, saya disembuhkan. Kasih tepuk tangan. Tuhan tuh luar biasa loh. Saya sampai merinding, waduh. Jadi gimana dok? Ini nggak perlu obat. Apanya yang mau diobati Pak? Ini nggak ada luka. Bayangkan. Jadi kalau Anda tadi melekat dengan Tuhan, Anda tidak mengandalkan kekuatan Anda dalam segala perkara, selalu saja ada pertolongan. Amin. Jangan salah pilih. Samuel itu nabi besar Pak. Nabi Samuel bukan nabi yang ecek-ecek. Dia nabi besar. Dia juga salah pilih. Kok bisa? Mari kita lihat 1 Samuel 16. Tolong Pak Wimpi 1 Samuel 16. Karena Pak Wimpi ini berpuasa hari ini karena tidur cuma 3 jam. Ayo kita lihat. 1 Samuel 16 ayat 6 dan 7. Meskipun belum sarapan, dia ini suaranya keras Pak. 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayat 6 dan 7. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikir Samuel, sungguh di hadapan Tuhan. Nah, ini penglihatan. Sungguh di depan saya, ketika saya lihat sekarang ini, telah berdiri si Eliab ini. Tetapi firman Tuhan kepada Nabi Samuel, jangan engkau andalkan penglihatanmu. Bukan dia ini, bukan. Tetapi si Daud ini yang akan aku pilih. Samuel loh bisa keliru. Apalagi kita. Karena itu pagi hari ini Tuhan mau berkata kepada Anda, jangan salah pilih. Jangan salah pilih di mana Anda bergereja. Jangan salah pilih pelayanan. Ya toh? Jangan salah pilih pekerjaan. Jangan salah pilih jodoh. Jangan salah pilih. Anda mau memutuskan sesuatu, Anda harus ikuti seperti Abraham ini.
Jangan salah pilih. 1 Petrus pasal yang kelima ayat 5 dan 6. 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6, tolong seorang bapak bisa membacakan buat saya, buat kita semua. 1 Petrus pasal yang kelima ayat 5 dan 6. Iya. 1 Petrus pasal yang kelima, 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6 ya. Ya Pak, tolong Pak. 1 Petrus ya. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Ya, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Dengan kata lain, jangan Anda andalkan kekuatanmu, tapi andalkanlah Tuhan. Yang ketiga sekarang, apa salahnya Lot? Ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Ibu Mehoa kembali membaca untuk kita semua. Ayat 5 dan 6 dari Kejadian pasalnya yang ke-13. Ayat 5 dan 6 ya. Ini yang ketiga. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab mereka ini punya harta benda orang yang kaya raya. Jadi yang ketiga ini, jangan Anda andalkan kekayaanmu. Amin. Jangan andalkan kekayaanmu. Seorang ibu telepon saya, Pak, aku ini loh kepingin undang Pak Chandra ini makan. Karena sudah lama aku punya keinginan undang Bapak ini makan. Aku bilang, Bu, aku nggak bisa ya. Kalau minggu itu pelayanan tiap minggu. Ada pelayanan, minggu depan kita ada di Pandaan lagi. Di salah satu gereja di situ. Jadi tiap minggu ada pelayanan. Saya bilang, Bu, bisa nggak hari lain? Nah, dia yang nggak bisa. Dia bisanya hari Minggu. Kok wangil ya undang Pak Chandra makan. Toh aku sing bayar. Mau makan apa saja Pak Chandra pilih, aku bayar. Waduh nggak bisa, marah dia sama saya. Pokoknya aku pingin Pak Chandra tuh punya waktu untuk aku undang makan. Saya bilang, Bu begini aja, oke minggu depan, tapi agak malaman sedikit ya, kira-kira jam 7 selesai pelayanan, aku tak jemput kamu, kita pergi makan. Jadi ibu ini saya jemput, kita pergi makan di mall, Galaxy Mall 3. Saya undang dia undang saya makan di situ, saya ke sana. Nah, di restoran sana itu tulisannya gede, tapi menunya itu enggak ada harganya. Karena biasa kalau restoran besar tuh enggak ada harganya. Nah, aku pilih 3 macam makanan. 3 macam, karena orang kan cuma beberapa orang aja makan dengan dia. Saya pilih 3 macam. Cukup Pak, cukup. Enggak kurang enggak? Enggak. Nanti kalau kurang kita tambah. Saya pilih 3 macam. Selesai itu makan, selesai. Wah. Oh enggak apa-apa Pak, ini bulan puasa ini, saya enggak bisa nunduk ini. Nah, apa yang terjadi? Selesai makan, cerita-cerita, lalu dia panggil itu pelayan, Pak, sini yo, tolong bawakan bilnya katanya, bilnya. Dibawakanlah bilnya. Ayo Pak Chandra, piro iku, tak bayar gitu. Aku dulu, makan 3 macam, 720. Kaget aku, tak 720. Piro Pak, bacaan katanya, gitu, ibu ini. Bacaan, piro tak bayar. Ini loh Ci, 720. Wah iya dah. Nah, 3 macam loh 720. Berarti satu macam berapa ratus ribu? 200 kurang lebih. Awalnya dia undang saya, wah
jalan dari parkiran menuju mall, kagak bos, ganteng, kencang ini jalannya. Begitu pulang, dapat 720, kayak tentara kalah perang ini nyala. 720. Sampai hari ini saya minta dia undang makan, tidak pernah ada lagi. Nggak ada. Jangan salah pilih. Coba kita lihat Yeremia pasal yang ke-17. Kitab Yeremia 17 ayat 5, 6, dan 7. Yeremia pasal yang ke-17. Pasal apa namanya Pak? Pak Yeremia juga? Loh, tepat Pak. Yeremia yang baca Pak Yeremia. Luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu. Iya. Nanti kalau saya datang Bapak aja yang baca ya. Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5, 6, dan 7 kita baca sama kita dengarkan Pak Yeremia membaca untuk kita semua. Ya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah hangus, di padang gurung, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ya, Yeremia pasal yang ke-17 kalau kita lihat di sini ayatnya yang kelima, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya tadi, mengandalkan kekuatan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri orang asing, orang tidak berpenduduk. Tetapi ayat yang ke-7 ini bagus sekali. Diberkatilah orang yang andalkan Tuhan. Jadi kalau kita memilih sesuatu pagi hari ini, usahakan Anda mengandalkan Tuhan. Amin. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Seperti Lot ini, salah pilih sehingga hidupnya menderita. Yang keempat, kita belajar dari Abraham. Ayat 14 kita baca sama-sama, 14 sampai yang ke-18. Kejadian pasal yang ke-13 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-18 kita baca bersama-sama. Yang sudah ketemu katakan amin. Ayat 14 sampai 18, 1, 2, dan 3. Setelah iya, jadi Lot ini salah pilih sehingga hidupnya menderita sengsara. Tetapi Abraham tidak salah pilih. Kenapa Abraham tidak salah pilih? Kita lihat ayat yang ke-14. Ini Abraham. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Jadi Abraham ini punya firman. Kalau Anda punya firman pagi hari ini, Anda tidak pernah akan salah. Abraham ini tidak salah pilih karena dia punya Tuhan. Tadi waktu mau kemari, kita ini sempat nyasar. Seharusnya kan ada cabang tadi, dari sana Pak ya, ada cabang. Satu lurus ke sini, satu agak ke kanan. Nah, kita ambil ke kanan. Nyasar Pak. Sudah ban gembos, sudah telat, nyasar lagi. Coba bayangkan. Akhirnya kita ambil GPS. Bahasa Indonesia GPS. Goblok pasti sampai Pak. Karena kita Bu Gembala kita nyasar Bu. Tadi waktu mau kemari itu ada jalan ke kanan sama ke kiri yang lurus tuh. Pak Wimpi bilang lurus. Ambil kanan lurus. Ambil Pak. Nyasar Pak. Sudah gembos telat nyasar pisan Pak.
untung ada firman Tuhan. Untung ada GPS tadi itu. Goblok pasti sampai itu Pak. Hanya kita sampai di sini. Karena itu kita juga punya GPS ini. Kalau kita punya GPS firman seperti Abraham, Lot salah pilih karena tidak punya firman, tapi Abraham itu dia punya firman. Sehingga dia tidak salah pilih. Jangan sampai salah pilih. Seorang bapak datang kepada saya. Pak Chandra, tolong doakan saya. Saya ini loh sudah sakit 2 minggu Pak. Tolong doakan saya Pak. Sudah ke dokter? Sudah. Belum sembuh? Belum. Aku bilang, Bapak mau sembuh? Mau. Anda harus punya poin yang banyak. Apa namanya? Poin. Punya tabungan Pak. Kalau nggak punya tabungan Anda akan sakit terus. Apa itu Pak? Datang ke gereja. Anda saya kasih poin. Sampai di rumah Anda berdoa. Tak kasih poin. Anda rajin baca Alkitab. Saya kasih poin Anda 20. Anda datang doa malam, saya kasih poin Anda 20. Nah, poin-poin inilah yang Anda kumpulkan. Ketika Anda dalam kesulitan, dalam kesusahan, poin-poin yang Anda kumpulkan itu yang akan berbicara. Amin. Coba kalau Anda tidak punya poin, tidak pernah. Bagaimana mau sembuh? Tidak punya tabungan. Jadi kita ini harus punya tabungan. Tabungan rohani ini penting, Pak. Sehingga ketika Anda mengalami kesulitan, tabungan Anda yang akan berbicara. Tapi kalau Anda jarang ke gereja, jarang baca firman, jarang nolong orang, jarang melakukan sesuatu, Anda ini tidak punya tabungan. Ketika Anda ketika Anda alami kesulitannya tetap sulit karena tabungannya tidak ada. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan bisa tutup luka saya di sini dalam perjalanan? Karena tabungannya cukup. Iya. Coba tabungannya tidak cukup. Ini masih bocor, Bos. Saya dibopong ke rumah sakit itu darah, Pak. Sampai di situ, Tuhan terima kasih. Pernah seorang ibu, Pak, datang ke sini doakan saya. Saya corona pakai tabung gas besar, Pak. Saya datang hari pertama enggak sembuh, hari kedua enggak sembuh. Saya coba tanya Tuhan, kenapa orang ini tidak sembuh? Sudah didoakan loh, Pak. Tuhan berkata dalam hati saya, tabunganmu kurang. Nah, ayo coba. Coba balik lagi 3 hari, tapi coba dibantu dengan puasa untuk bisa mengangkat tabunganmu. Ketika itu dilakukan, tabungan itu bertambah, besoknya didoakan. Besoknya dia sembuh. Karena tabungan kita cukup. Anda mau menabung? Ada doa di sini, datang. Ada persekutuan Bapak Ibu di sini, meskipun cuma 4-5 orang datang. Itu tabungan Anda akan berbicara kepada Anda. Saya ini pelayan malam-malam, jam 10 malam saya tiba di rumah. Sampai di rumah saya ke toilet. Permisi bicara, sampai di toilet, kok tiba-tiba dari dubur ini kok keluar darah. Saya kaget, ya takut juga. Loh, kok darah toh ini? Akhirnya karena sudah malam, saya tunggu besok pagi, saya datang ke dokter. Wah, ini lambung Bapak ini luka. Harus segera di endoskopi, Pak. Dimasukkan alat, difoto, baru ketahuan lukanya di mana. Saya tanya sama dok, kalau ada endoskopi itu berapa? 7-8 juta. Wah, hampir pingsan juga saya. Seperti tadi ini 720.000 tadi ini. Loh, iya tak, iya segitu menghargai. Waduh, gak ada cara lain dah. Bapak punya BPJS? Punya. Kalau gitu Bapak ke BPJS aja, nanti minta rujukan untuk diperiksa. Oh iya, oke. Begitu saya datang ke rumah sakit, saya kan jarang pakai BPJS. Begitu saya datang, loh, nomornya 123. Wah, yang baru masuk belasan. Mau sampai sore saya di sini. Tapi Tuhan punya cara. Saya duduk di belakang sana, yang saya tadi bilang suka tasono, tak tidur di situ. Orang di belakang suka tidur. Duduk di situ, Tuhan tolong, ini saya punya ini 124, ini masuk belasan, dia apa caranya nunggu sampai malam? Sampai sore ini. Tiba-tiba seorang ibu lewat di depan saya. Om mau kemana? Saya mau periksa dokter. Nomor berapa? Ini 124. Tunggu Om. Saya tadi waktu masuk, entah bagaimana. Ini orang seberang loh, bukan orang Kristen. Saya tadi waktu masuk ke sini, entah bagaimana, saya ambil 2 nomor. Nomor 1 buat saya, yang 1 buat Om aja katanya.
Nanti habis ini saya masuk, habis itu om yang masuk. Wah, puji Tuhan. Kasih tepuk tangan. Saya masuklah, saya ke dalam. Tanya-tanya gimana. Oh, ya Om Pak Chandra silakan nanti kita siapkan dulu minggu depan Bapak ke sini ya. Kita cek. Oke. Sudah, pulang saya. Coba kita persiapkan dulu segala sesuatu, minggu depan Bapak balik untuk di endoskopi. Minggu depan saya balik. Nah ini antrian enggak seberapa ya, saya tunggu aja, saya enggak duduk dari belakang gini. Saya duduk aja gitu, dipanggil. Pak Chandra silakan masuk. Iya. Pak, ini begini Pak. Bapak tunggu sebentar di luar, ini lagi ada pembersihan kamar, lagi ada alatnya lagi ditoto. Paling memakan waktu 10 sampai 20 menit, Anda sudah bisa masuk ruangan untuk diperiksa endoskopi. Wah, puji Tuhan, tunggu saya. 20 menit kemudian saya dipanggil, Pak Chandra silakan masuk. Iya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak. Kenapa lagi nih? Mesinnya rusak. Rusak Pak. Terus kapan Pak? Wah ini butuh waktu 1 bulan. Bayangkan rumah sakit UNER itu memperbaiki itu butuh waktu 1 bulan. Waduh. Sampai hari ini saya tidak ke sana lagi. Dan saya tidak berobat. Andalkan Tuhan. Amin. Karena itu Anda harus punya tabungan. Kalau tabungan Anda banyak, tabungan itu yang akan berbicara. Jangan salah, pilih. Kita berdoa. Amin. Haleluya. Kita naikkan lagu Jejakmu Tuhan, sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Bapa. Haleluya. Mari kita ikuti teladan Abraham pagi hari ini. Berpegang kepada kebenaran akan firman Tuhan. Sama-sama sering ku tak mengerti. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan. Setiap umat-Mu di tempat ini, biar mereka cukup tabungannya, sehingga ketika dihadapkan dengan keputusan-keputusan yang ada, mereka tidak salah pilih.
Seperti Abraham punya firman, Abraham punya poin-poin, Abraham punya tabungan. Ketika dihadapkan pilihan ke kiri atau ke kanan, Abraham tidak pernah salah. Karena itu pagi hari ini Tuhan mau kita tidak salah memilih, salah mengambil keputusan, tapi kita tetap seperti Abraham, punya firman di dalam hidupnya, punya tabungan yang cukup, punya poin yang banyak. Sehingga ketika hadapi persoalan hidup ini, kami percaya kemenangan demi kemenangan ada di pihak kami. Sering kau tak mengerti, haleluya. Kami mau memilih pilihan yang terbaik buat kami, itu semua dari Engkau saja ya Tuhan. Berkati Bapak Chandra yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati apapun yang beliau kerjakan di dalam kehidupannya, terlebih di dalam pelayanannya, boleh semakin hari dipakai Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan berikan persembahan, sucikan, kuduskan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk. Terima kasih Bapak Chandra yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita akan berikan persembahan yang kedua. Dilanjutkan dengan persembahan pemanggunan. Diletakkan di sana. Beres kabeh. Urip iki panjenake masalah, kadang tekani kontak ganti, ojo wedi lan ojo kuatir, bareng Gusti kita adepi. Urip iki panjenake masalah, kadang tekani kontak ganti, ojo wedi lan ojo kuatir, bareng Gusti kita adepi.
mendengarkan pengumuman. Hari Selasa ada ibadah menara doa jam 6 sore di tempat ini. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian silakan hadir untuk kita berdoa bersama-sama. Hari Jumat ada ibadah kaum wanita pukul 5:30 sore. Sekali lagi ada hari Jumat ada ibadah wanita pukul 5:30 sore. Kemudian hari Minggu kembali kita bertemu untuk beribadah bersama-sama pukul 6 pagi dan dilanjutkan ibadah sekolah minggu pukul 6:30 pagi. Dan dilanjutkan juga ibadah pemuda remaja. Ya. Demikian pengumuman pada pagi hari ini. Mari kita akhiri ibadah kita bersama-sama. Kita akan berdiri. Kita pujikan doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku dan memperluas daerahku. kami selagi masih ada di dalam dunia ini, kami tidak salah pilih Tuhan, supaya Engkau senantiasa memberkati pribadi kami dan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa, berkati Pak Chandra yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai lebih Tuhan, untuk Engkau pakai dimanapun beliau berada, senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa juga untuk rombongan, biar Engkau juga berikan kesehatan, kekuatan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini tidak dapat datang karena sakit. Kami berdoa untuk Ibu Tuti Tuhan, biarlah Engkau senantiasa jamah dengan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah dengan tubuh yang sehat boleh kembali setia kepada Engkau, juga Bu Madrim. Engkau tolong mereka, Pak Yuliadi, kuatkan iman percaya mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami yang kami cintai Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberkati bangsa kami. Berikan damai sejahtera untuk bangsa kami, karena sejahtera bagi bangsa kami, sejahtera juga bagi umat Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa berikan roh takut akan Tuhan,
mulai dari presiden, wakil gubernur, bupati, wali kota, muspika, kepala desa, RT, RW, juga dan lingkungan daerah tempat tinggal kami, Kau berkati semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, biarlah saat ini sedang terjadi peperangan yang sangat hebat, tapi Tuhan senantiasa mengendalikan mereka semuanya Bapa. Kami percaya bagimu tiada barang yang mustahil. Kau senantiasa menolong umat-umat Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan, lindungi kami segalanya, jauhkan dari segala kecelakaan apapun juga. Terima kasih Bapa. Kami percaya hari ini Tuhan sedang berkati kami. Kami mau berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa di surga, pulang dari tempat ini kami mau menabung untuk Engkau Tuhan, supaya kami mengumpulkan poin-poin. Jikalau ada masalah, ada persoalan hidup kami akan percaya poin-poin kami yang akan berbicara untuk kami ya Tuhan. Berkati umat-Mu di tempat ini, kami berdoa khusus untuk Ibu Gembala di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati Ibu Gembala kami beserta dengan keluarga besarnya Tuhan. Kami percaya apa yang dilakukan oleh Ibu Gembala di tempat ini adalah hal yang baik untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan pulang dari tempat ini ya Bapa. Mari kita angkat tangan kita. Seperti Anda datang ke tempat ini, roh yang memimpin Anda ke tempat ini, maka roh yang sama akan memimpin Anda, kita semua pulang ke rumah kita masing-masing. Biar anugerah yang besar yang datang daripada Allah Bapa, pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan melalui kuasa Roh Kudus ada senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi, selamat berhari Minggu.